Ikhlas qul huwallahu ahad. Kata Allah Esa itu artinya saat udah kita nanya yang lebih dalam lagi. Maksud Esa di sini apa? Saat di sini apa gitu ya. Jadi ketika kita baca qul huwallahu ahad nanti gak terburu-buru. Kenapa? Karena sedang berimajinasi mengenai ahad tadi. Maka para ulama berapa lama kalau sholat? Berarti harus selalu baca banyak. Kadang-kadang hanya sedikit, tapi dia berimajinasi mengetahui yang di dalamnya. Kemudian di situ timbul takutnya pada Allah, muraqabah lebih dekat pada Allah, cintanya pada Allah. Kenapa? Karena mengerti apa yang diucapkan, mengerti yang dibaca. Jadi semakin orang pengetahuan punya luas, pengetahuan apa yang dia baca juga akan semakin dalam, semakin luas. Maka pasti sholatnya nggak akan terburu-buru karena dia mampu memahami apa yang dia baca. Jadi al-ahad artinya al-ahad itu artinya yang Maha Esa. Artinya Allah yang berdiri sendiri dengan zatnya. Allah Maha berdiri sendiri dengan sifat-sifatnya. Allah Maha berdiri sendiri dengan perbuatannya. Arti itu artinya Maha berdiri sendiri. Esa itu berdiri sendiri. Esa itu kan satu, bukan berarti satu agama yang lain tiga. Hanya itu maknanya. Arti satu di sini berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri apanya? Zatnya, sifatnya, perbuatannya. Ini kita belajar tentang akidah. Akidah itu penting, wajib. Belajar akidah wajib. Kita kan nggak belajar akidah awam ya dari awal. Belajar ini akidatul awam itu kelas 6 SD, Bu. Sama kelas SMP kelas 1. Tidak. Kitabnya apa? Allah saya paham dulu. Diajar tentang Allah itu zatnya begini, Allah itu sifat apa ini? Tapi sekarang semuanya kebuka. Masya Allah, Bu, nggak ada apa namanya ruginya. Tidak saja kita belajar kecil, itu pahamnya sekarang. Bukan itu dulu si ayah nggak paham sama sekali, tapi nunduk aja ngikutin, coret-coret kitabnya gitu. Kan diterjemahin tuh karena nggak bisa kita pakai sorok waktu kelas 6 SD. Sekarang pun saya ribu tahu sorok. Tapi pertanyaannya yang saya perdalam. Artinya apa, Bu? Jadi ahad itu esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Esa dalam zatnya itu seperti apa? Zat Allah itu tidak ada bagian-bagian, tidak berjuz-juz. Kalau Al-Quran juz 1 bagian 1, Al-Baqarah ini kan, juz 2, juz 3, juz 4 itu. Allah itu karena Allah itu berdiri sendiri, esa satu, jadi dia tidak bagian-bagian. Beda dengan manusia. Ada bagian dagingnya, ada bagian tulangnya, ada bagian matanya, ada bagian hidungnya. Itu berarti bagian-bagian. Matahari bagiannya apa? Bulan bagiannya apa? Dia memiliki unsur-unsur antara cahaya dengan yang ada di atasnya itu berbeda-beda gitu. Dia berjuz-juz, berbagian-bagian. Zatnya setiap sesuatu itu selain Allah itu memiliki bagian-bagian tertentu. Karena dia tidak satu. Yang cuma satu hanya Allah, zat Allah. Seperti itu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana, Allah itu duduk di atas arsy, itu bukan seperti itu pemahamannya, Bu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan arsy, Allah yang menciptakan bumi, menciptakan kita. Jadi jangan dibayangkan Allah seperti kita. Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Kata Rasulullah,
tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah, kamu ngebayangin lah tentang makhluk Allah ya. Ini ada langit, ini ada bumi, ini ada ini. Allah Maha ini pokoknya begitu. Yang dibayangin makhluknya aja. Kalau kita ngebayangin makhluk aja, Bu, nggak bakalan cukup hidup kita untuk bayangin itu. Bakalan sampai ilmunya tuh dapat semua, enggak. Ini kadang-kadang kita udah bayangin zat Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Kalian jangan berpikir tentang zat Allah itu seperti apa ya. Enggak usah, jangan dibayangin seperti makhluknya. Karena makhluknya itu ciptaannya gitu. Dan makhluk itu perbagian dia. Tapi Allah enggak. Jadi kalau ada Allah di atas aras itu apa artinya? Aras itu kan ciptaan Allah yang agung, yang tinggi. Gini Bu, ada seorang insinyur. Seorang insinyur ini dikatakan seorang insinyur yang hebat, insinyur yang terkenal kalau dia punya miniaturnya kan, punya karya. Ketika kita lewat, itu jalan ini yang bisa insinyur A. Begitu. Jadi Allah si insinyur sama jalan sama enggak? Beda. Ibaratnya itu yang ada ya dengan itu beda gitu. Karena ciptaannya itu ciptaan kehebatan apa namanya kekuasaannya gitu. Supaya manusia mampu menangkap kehebatan Allah. Karena kalau tidak membuat perumpamaan, manusia itu sulit untuk menangkapnya. Maka arasnya Allah kan dipegang oleh 40 malaikat ya Bu ya. Malaikat itu akan mendoakan orang yang bersolawat kepada Rasulullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah kan begitu. Ditopang arasnya Allah. Bukan aras itu apa? Ciptaan Allah kan. Artinya Allah nggak duduk. Artinya kalau duduk sama dengan kita berarti. Bukan itu miniaturnya, karyanya gitu. Supaya kita mengatakan, Masya Allah, Allah kan begitu. Pokoknya yakini aja gitu. Yakini aja. Kenapa? Karena akal kita tidak mampu untuk menangkap, menjangkau zatnya Allah. Akal kita nggak bakalan mampu. Yang mampu itu adalah keyakinan di dalam hati. Bukan seakan-akan Allah itu kita bayangkan apa gitu, enggak. Nah itu ya Bu ya. Nah kemudian itu artinya esa pada zatnya. Yang sekarang esa pada sifat-sifatnya. Esa pada sifat-sifatnya yaitu tauhid bisifah. Artinya apa? Allah tidak menyerupai pada sesuatu. Kalau tadi Allah tidak punya bagian-bagian, dia mah gembleng satu duluan. Sebelum menciptakan alam dia duluan. Sebelum adanya kita dia duluan. Sebelum hadirnya sesuatu duluan gitu. Nah kalau yang sekarang Allah itu esa terhadap sifat-sifatnya. Sifat Allah ada berapa yang wajib kita ketahui Bu? Ada 20. Jadi Allah itu esa dengan sifat yang 20 tadi. Esa yang artinya apa? Allah tidak menyerupai pada sesuatu kekuasaannya. Maksudnya selain Allah tidak akan sanggup menyerupai kekuasaannya, kehendaknya, ilmunya, begitu Bu. Kehendaknya, ilmunya, kekuasaannya semua yang 20. Tapi manusia ada yang bisa berkehendak? Ada. Manusia ada yang punya ilmu? Ada. Manusia ada yang punya kuasa? Ada. Tapi kekuasaan, kehendak, ilmu manusia itu terbatas. Kadang-kadang kita banyak, kenapa beda antara kita dengan Allah? Kadang kita punya kehendak yang banyak, tapi lebih banyak yang tidak terrealisasi. Begitulah kehendak manusia, kelemahannya. Tapi kalau Allah udah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka akan terjadi apapun itu. Maka di sini Allah memiliki sifat esa. Kalau manusia punya ilmu, ilmu manusia
terbatas. Kalau manusia tadinya tidak punya kuasa menjadi punya kuasa. Itu manusia, Bu. Tidak punya kekuasaan, jadi punya kekuasaan. Tadinya tidak punya ilmu, jadi punya. Tadinya tidak punya kehendak, jadi punya kehendak. Kan gitu kalau manusia. Dari tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau Allah dari awalnya sudah ada kekuasaannya, sudah ada ilmunya, sudah ada kehendaknya, sudah ada. Jadi Allah ini artinya esa pada sifat-sifatnya. Jadi Allah maha berkehendak, namanya irodat. Allah maha berkuasa, namanya kudrat. Jadi ketika manusia berkehendak, manusia bisa melihat, manusia bisa mendengar. Itu saya menerangkan di Senin sama Kamis. Allah itu az-zahiru, ya, al-batin. Allah itu yang maha zahir. Apa namanya zahir? Lahir, terlihat. Bagaimana cara melihat Allah? Melihat ciptaannya, kita. Gitu kan? Bagaimana melihat Allah secara batin, dirasakan di dalam hati kita, kolbu kita. Jadi kalau mau lihat yang zahir, lihatlah ciptaannya gitu. Ini loh. Jadi kita kalau lihat si insinyur itu hebat, nggak lihat insinyurnya juga nggak apa-apa, Bu. Lihat aja itu hasil karyanya. Oh iya, pantesan aja dia hebat. Wih, bagus banget kan begitu. Nggak kenal orangnya juga kita yakin, betul nggak, Bu? Iya, nanti kalau ingin ketemu Allah mah setelah yaumil kiamah nanti. Kalau kita melihat Allah dengan kolbu kita, tapi nanti melihat kenyataannya langsung ketika di yaumil akhir. Begitu ketika kita di surga. Kalau sekarang bisanya seperti ini gitu, dengan yakin dalam kolbu. Jadi manusia bisa mendengar, manusia punya kuasa, manusia punya ilmu. Itu hanya majazi. Majazi apa? Bukan yang sungguh, bukan hakikat. Ya Allah, artinya kan manusia hakikatnya ilmu Allah. Allah menitipkan. Jadi inti kita tuh dari Allah punya apa-apa. Si Anu punya kuasa, Allah yang ngasih, hakikatnya Allah itu majazi. Dan kalau manusia itu banyak kekurangannya, makin tinggi jabatannya, dia makin banyak butuh orang. Makin kaya, dia makin banyak butuh orang. Coba makin kaya, makin sedikit dia butuh orangnya. Makin banyak. Sini, situ, sini. Artinya sebetulnya makin lemah. Coba lari semua. Gak bakalan maju juga. Semua narik simpanannya di yang hebat itu bang. Udah kayak presiden kalau nggak didukung, ayo lari semua, nggak mau dukung presiden sekarang karena begini begitu gitu. Iya. Nah, apa artinya? Artinya Allah sedang menitipkan hakikat kekuasaannya kepada orang tersebut. Yang ketiga, pada perbuatannya. Arti ahad ini artinya Allah esa pada perbuatannya. Tidak ada yang bisa memberi bekas pada perbuatan manusia, tapi Allah yang memberi bekas pada perbuatan. Jadi tidak ada bekas perbuatan manusia, tapi Allah memberi bekas. Jadi gini Bu, kita berobat ke dokter ya, kita sakit nih. Terus habis sakit berobat ke dokter sembuh. Sebenarnya itu bekas perbuatan sembuhnya itu berarti artinya kalau semua perbuatan itu Allah yang menyembuhkan. Manusia hanya disuruh berobat. Ya, ikhtiar. Yang menyembuhkan adalah itu manusia.
manusia bisa kaya? Kaya di manusia. Manusia kaya setelah dia berusaha, contohnya. Apakah karena bekas berusaha tadi dia jadi kaya? Tidak, Bu, karena izin Allah ya. Kenapa? Karena ada orang yang lebih sungguh-sungguh usahanya daripada dia, hidupnya miskin terus. Betul enggak? Ada orang gak berusaha sama sekali jadi orang kaya. Dari lahir dia jadi orang miliuner. Anak orang miliuner. Artinya apa? Di sini menunjukkan bahwa tidak ada bekas perbuatan kita, hasilnya itu dari kita, bukan, tapi Allah gitu. Jadi bekas perbuatan ada sebab, ada musabab, itu semuanya dihadirkan, hakikatnya adalah Allah. Itu artinya Allah Esa dalam perbuatannya. Jadi sembuh sakit bukan dokter yang menyembuhkan. Makanya dikatakan kan dalam hadis, wa idza maridtu fahuwa yasfir. Ya kan, ketika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi bukan karena kita berobat sembuh, bukan. Itu hanya usaha, ikhtiar. Artinya apa sebetulnya? Kita tidak punya apa-apa. Kita untuk sembuh pun kita butuh Allah. Kita untuk punya harta pun butuh Allah. Jadi jangan ada orang yang hebat segala macam, punya ilmu, orang belajar mati-matian, belajar agak pintar. Kenapa? IQ-nya di bawah rata-rata. Ada orang belajarnya tuh gak ngoyo banget, tapi karena Allah kasih IQ-nya 200, maka dia pintar banget, sekali dengar langsung bisa. Anak suka protes, ada temennya pintar banget jadi usbuk. Mama, kita katanya gak belajar ya. Terus sekali dengar dia langsung bisa, dijualan terus lagi. Saya bilang berarti dia ditakdirkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah punya IQ yang tinggi. Coba ada orang yang rajin belajarnya, Bu, tapi emang IQ-nya rendah, pintar enggak? Enggak. Tapi Allah bukan melihat hasilnya itu, Allah melihat usaha. Maka tujuan kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kata Allah, bukan untuk kaya, untuk pintar, untuk ini, untuk itu. Terus aja bekerja, belajar dan sebagainya. Cari ridho Allah. Itu jadikan nilai ibadah. Maka jadikan di setiap waktu itu adalah hidangan Allah. Hidangannya yang harus bermakna ketika nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang di atas tadi, para ulama menyimpulkan bahwa dari pensikap sebab musabab tadi, Bu, kan tadi hakikatnya Allah, apa-apa Allah, sifatnya Allah gitu ya. Ada 4 golongan, Bu, yang mensikapi tentang sebab musababnya dalam kehidupan kita. Dan ada 4 golongan. Yang 3 itu akan celaka, yang 1 akan selamat. Yang 1 itu kata Nabi, aku beserta orang yang mengikuti sunnahku. Jadi yang 3 celaka, yang 1 beruntung selamat. Yang mensikapi tentang kita mengimani sifat Allah al-Ahad tadi, tentang bagaimana sifat kita mengimani tentang sifat al-Ahad tadi. Yang pertama, golongan yang pertama ya, as-sababu yu'assir, sebab itu memberi bekas pada dirinya sendiri. Jadi ada orang beranggapan bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat. Saya tuh berobat ke sana, saya jadi sembuh. Tidak ada Allahnya di bawah, di kolom, tidak ada. Pokoknya dia meyakini bahwa sebab musabab itulah yang menjadi dia sembuh. Saya sehat, saya dari sakit menjadi sehat, sebab
Saya gara-gara makan tadi jadi udah makan sih saya jadi kenyang. Tapi tidak meyakinkan, mengiktikan ke dalam hatinya bahwa hakikatnya adalah enggak benar-benar murni dari makanan itu dia menjadi kenyang. Keyakinannya seperti itu, Bu. Ini musyrik, Bu. Ini kafir. Maka kalau sudah seperti itu harus bersyahadat kembali. Sudah kafir kan? Sholatnya nanti nggak diterima selama dia mengintikatkan itu yang menjadi sebab musababnya. Nah, ini golongan yang pertama kafir, musyrik. Itu saya datang ke para itu tapi nggak dibawa Allahnya. Ini yang nggak boleh. Yang kedua, as-sababu yu'assiru bi quwwatin ja'alallahu fi. Sebab itu yang menyebabkan berhasilnya sesuatu karena Allah menempelkan kekuatannya pada sebab tadi. Contoh, ada orang datang ke dokter, ya Bu ya, kemudian diobati. Yang menyebabkan sembuhnya itu karena obat. Tapi orang ini menganggap obat itu diberi oleh Allah kekuatan sehingga bisa menyembuhkan orang. Allah memberi kekuatan pada obat ini. Nah, ini alirannya aliran Mu'tazilah. Ya Bu ya, yang kuliah. Saya nggak membahas terlalu dalam. Orang aliran Mu'tazilah ini, kalau kita tidak terluka badan kita ditebas, kalau kita terluka kena pisau atau golok, karena Allah menitipkan tajamnya kekuatan di dalam golok tadi. Menitipkan ngasih kekuatan sehingga kita bisa terluka. Nah, artinya apa? Kekuatan di dalam golok itu, ini namanya fasik, berdosa. Ini aliran Mu'tazilah. Banyak orang yang pakai paham ini. Katanya apa? Allah menitipkan kekuatan dalam nasi yang kita makan sehingga kita badannya kuat. Masih menempelkan kekuatan kepada nasi. Tapi dari Allah, ini fasik. Karena sesungguhnya bukan begitu. Sesungguhnya bagaimana? Langsung ke Allahnya, itu hanya jalan aja. Karena banyak orang minum obat mati, nggak benar. Karena banyak setelah makan nasi lemes. Artinya apa? Artinya bukan dari nasi itu, bukan dari obat itu, tapi Allah langsung, itu hanya sebagai perantara. Karena banyak orang yang berusaha jualan dari pagi sampai sore nggak laku-laku. Ada yang cuma santai-santai laku. Artinya apa? Allah kembali. Ya. Sudah datang itunya. Nanti kita lanjut. Kuat akidah kita kepada Allah. Kalau kuat, nanti hasilnya ada sesuatu yang luar biasa. Saya beruntung Bu, dari kecil saya belajarnya. Baru umurnya setelah dewasa. Tapi kalau ibu kan diajar, mungkin ada yang juga yang sudah pesantren ya. Silakan disambut aja. Yang kedua tadi, golongan yang ketiga, sebab tidak memberikan bekas, tapi Allah yang memberi bekas, cuma memastikan ada sebab ada sebab. Dari dipersilakan masuk aja. Seperti apa Bu? Saya sembuh, saya bisa ada, saya bisa pindah karena Allah. Bapak di sebelah sana di karpet. Saya 5 menit selesaikan. Sampai tempat ya. Yang nomor 3, ada orang beranggapan semuanya emang dari Allah. Tapi ketika kita memakan sesuatu itulah yang membuat kita kenyang. Jadi tetap masih ada ke barang tersebut yang membuat jalan dia kenyang,
karena dipukul itulah dia menjadi sakit. Sebetulnya kalau akidah kita kuat bukan dengan pukulan tadi, bukan makan tadi, bukan dengan belajar tadi, tapi Allah yang langsung hakikatnya memberikan kepada kita. Yang keempat, ini yang diterima oleh Allah akidah sunnah wal jamaah ya. Yang keempat, sebab itu memberikan bekas menjadi musabab. Ada sebab memberikan bekas menjadi musabab itu hanya Allah gitu. Allah intinya. Jadi sebab musabab itu hanya sebagai jalan, sebagai wasilah, tapi inti hasilnya mau kenyang, mau pintar, mau sembuh, mau dapat, mau nggak dapat itu Allah intinya. Gitu. Itu makanya sebagai syariat untuk kita bersembah kepada Allah. Ini sunnah wal jamaah. Jadi sunnah wal jamaah itu tidak menempelkan kekuatan adanya di perlakuan atau usaha manusia itu, bukan. Itu hanya pure usaha saja, tidak ada kekuatan, hanya Allah gitu. Kekuatannya hanya Allah. Itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa yang tiga tadi tidak diterima oleh Allah? Karena ada yang mengatakan dia dapat hasil itu dari sebab musabab tadi, setelah usaha dapat dari situ. Ada yang mengatakan karena Allah menempelkan kekuatannya di dalam usaha kita. Itu pun ditolak oleh sunnah wal jamaah, ditolak oleh kebanyakan para ulama. Yang ketiga, ada orang jahil. Saya bisa berbuat, kalau tidak berbuat memang Allah yang ngasih. Semuanya datangnya dari Allah. Tiba ada orang yang pintar ya, tiba-tiba orang gak usaha jadi kaya gitu. Emang itu Allah. Tapi ketika ada usaha, terus dari usaha itu menghasilkan, usaha itulah yang membuat kita menjadi pintarkah, menjadi kita dapatkan, menjadi kita kuatkah gitu. Ini yang akidah orangnya yang jahil. Jadi artinya apa? Sebab musabab itu tidak punya kekuatan. Kita berusaha, kemudian ada hasil, bukan dari usaha itu yang menghasilkan, bukan. Itu hakikatnya Allah yang menurunkan. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab musabab yang kita lakukan itu bukanlah hasilnya, itu bukan dari sebab musabab itu. Bisa dipahami Bu? Kenapa? Nanti akan kita bisa ambil hikmahnya. Kalau orang sudah ngambil ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu artinya itu orang mendapatkan nurul wahid. Orang yang meyakini Allah itu memiliki sifat esa dengan zatnya, esa dengan sifat-sifatnya, esa dengan perbuatannya, maka orang ini nanti akan mendapatkan satu sikap perilaku. Kalau dia kaya, dia tidak akan sombong. Kalau dia pintar, dia tidak akan merasa bangga diri. Kalau dia menjadi ahli ibadah pun, dia tidak akan menjadi bangga diri. Kalau dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak akan berputus asa. Kenapa? Karena semuanya kehendak Allah. Nanti kita akan jelaskan itu. Karena kita butuh waktu yang agak lama ya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan pertemuan kita pada siang ini Allah kasih kemampuan untuk bisa memahaminya, kemudian kita bisa mengamalkannya, kemudian Allah jaga dari amal yang sia-sia, dan ilmu yang kita dapatkan, yang kita aplikasikan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup kita semakin diridhoi oleh Allah. Dari saya cukup sekian. Maaf hal yang kurang berkenan, yang datang dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum